Salam, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Mas Dana dengan NIM 29202110. Di sini saya jelaskan modul ajar kurikulum Merdeka, yaitu mata pelajaran yang saya pilih adalah sanitary, yaitu fase A kelas 2 semester 2. Alokasi waktu yaitu 2 kali 45 menit, yaitu yang kompetensi awal, adalah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu, yaitu siswa dapat membedakan penggunaan uang dalam craft sanitary tradisional, yaitu Okhang, profil belajar Pancasila, yaitu yang pertama bergotong royong dengan cara melatih peserta didik untuk saling membantu bekerja sama dalam kelompok saat melaksanakan kegiatan praktikum diskusi maupun presentasi hasil kerja kelompok. Yang kedua, berbineka global dengan cara melatih peserta didik tidak membeda-bedakan teman ketika membentuk kelompok diskusi atau praktikum. Nah, di sini sarana dan prasarana, yaitu yang pertama atau pertemuan 1 yaitu laptop, kedua buku guru dan buku siswa sanitary kelas 2 serta sumber referensi lain. Yang ketiga alat tulis, yang keempat media gambar tentang lingkungan hidup sekitar di lingkungan Pegunungan Bintang. Yang pertemuan kedua yaitu alat tulis, pengenalan craft dasar dari sanitary Okhang. Yang ketiga alat untuk melatih tata cara atau seperti fase atau kosmetik dan alat untuk mengaplikasikan sanitary Pegunungan Bintang. Yaitu yang keempat, bahan untuk membuat koteka. Peserta didik dapat membawa tali, bulu, kuskus, dan pohon, jarum, dan lain-lainnya. Itu bahan atau alat yang digunakan untuk membuat koteka. Yang kelima, media untuk apresiasi video dan gambar untuk tata busana dan tata panggung. Nah, target peserta didik yaitu yang pertama, peserta didik reguler atau pribadi umum tidak ada kesulitan dalam perencanaan memahami sanitary Okhang lebih tinggi. Yang kedua, peserta didik dengan kesulitan belajar memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu saja, misalnya dengan menari budaya daerah Pegunungan Bintang. Model pembelajaran yaitu tatap muka, jarak jauh. Nah, kompetensi inti, tujuan kegiatan pembelajaran yaitu yang pertama, sanitary sebagai media pendidikan bersifat untuk mengembangkan kepekaan estetis melalui kegiatan dan pengalaman berkarya kreatif. Yang kedua, dalam pendidikan tarian juga sering digunakan untuk mengajarkan perkembangan budaya dari suatu daerah melalui kelompok. Yang ketiga, sanitary
Okhang sebagai petunjuk, yaitu tari yang bertujuan untuk memberikan pengalaman estetis. Pencapaian pembelajaran, yaitu peserta didik mampu menunjukkan hasil dari kelompok dengan bekerja secara kooperatif untuk mengembangkan kemampuan bekerja sama dan saling menghargai demi tercapai tujuan bersama. Yang kedua, peserta didik mampu menilai pencapaian dirinya saat melakukan aktivitas pembelajaran seni tari. Yang ketiga, peserta didik mampu menumbuhkan rasa cinta pada seni tari Okhang yang mempengaruhi pada kemampuan diri dalam menyelesaikan aktivitas pembelajaran tari. Pemahaman bermakna, yaitu yang pertama, peserta didik melakukan berbagai kegiatan pada pembelajaran ini. Peserta didik mampu mengenal lingkungan dengan baik melalui pembelajaran seni tari Okhang yang mengangkat tema lingkungan bagi peserta didik. Pengenalan terhadap lingkungan di sekitar Pegunungan Bintang merupakan pengalaman yang positif, menarik, dan menyenangkan. Yang ketiga, mereka memiliki rasa ingin tahu, sikap antusias yang kuat terhadap segala sesuatu yang sigap, bertualangan, pengenalan budaya yang ngaum untuk serta minat yang kuat untuk beroperasi lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, pemahaman bermakna adalah informasi tentang menampilkan karakter dengan memperhatikan unsur-unsur budaya pengaum. Pertanyaan pemantik adalah yang pertama, bagaimana merespon suatu rangsangan karakter Okhang secara visual atau lihat dan audio dengar dalam kerat. Apa yang dimaksud dengan seni tari? Yang pertanyaan ketiga, apa yang makna dari seni tari? Ada beberapa pertanyaan. Persiapan pembelajaran, yaitu yang pertama, guru menyiapkan kebutuhan pembelajaran seperti media ajar, guru kelas 2 menyiapkan lembar kerja, peserta didik, dan sebagainya. Yang kedua, guru mempersiapkan alat, bahan, dan media pembelajaran yang diperlukan siswa. Yang ketiga, menentukan metode pembelajaran ceramah bervariasi seni tari, diskusi sering, metode latihan, penugasan presentasi. Itu kegiatan pembelajaran. Yang pertama, yaitu guru memberikan salam, menyapa peserta didik, menyanyikan kabar, pengecek kehadiran dan kesiapan peserta didik, dan lain-lainnya, serta mengamati peserta didik dengan tepuk tangan atau bernyanyi atau jel-jel. Yang kedua, salah satu peserta didik memimpin membaca doa atau dilanjutkan dengan penegasan oleh guru tentang pentingnya berdoa sebelum memulai suatu kegiatan dalam rangka menanamkan keyakinan yang kuat terhadap kuasa Tuhan Yang Maha Esa dalam memahami ilmu yang dipelajari. Yang ketiga, guru bertanya kepada peserta didik tentang kondisi siswa pada pagi hari. Yang keempat, guru mengadakan tes atau kemampuan awal melalui pertanyaan awal. Yang kelima, guru menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran kali ini, menjelaskan kegiatan apa saja yang akan dilakukan, serta hal-hal yang apa saja yang akan dinilai dari peserta didik selama berproses. Untuk kegiatan inti, yaitu guru memberikan referensi didapatkan buku atau bacaan gambaran maupun video tentang seni tari Okhang melalui guru seni tari meminta peserta didik untuk menyebutkan tarian suku Pegunungan Bintang serta tempat hidup dan sekitar tinggalnya. Yang kedua, guru bertanya kepada peserta didik untuk tentang hewan-hewan maupun tumbuh-tumbuhan atau tempat tinggal di Pegunungan Bintang. Yang ketiga, peserta didik mengidentifikasi secara bergerak seni tari untuk
bagaimana cara bentuk seni tarinya. Mungkin materi modeler singkat sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Salam.